yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Fauzan dengan NPM terakhir 172. Dan dalam pematerian kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Di antaranya ada Rizky Muhammad Ramdhani dengan NPM terakhir 177, Alin dengan NPM terakhir 195, Deden Arif Fauji dengan NPM terakhir 200, lalu juga Alwi Bisri Asyari dengan NPM terakhir 215, dan Muhammad Abdul Hanan dengan NPM terakhir 288. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu yang mencakup dasar hukum dan juga definisi. Yang pertama ada dasar hukum dari BPHTB sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaannya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yaitu PBBP 2, dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Lalu ada definisi, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Setelah mengetahui pengertian dari BPHTB, selanjutnya apa sih perbedaan BPHTB dengan PBB? BPHTB dengan PBB memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kalau BPHTB dikenakannya secara berkala setiap tahun terhadap kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan, sementara BPHTB dikenakannya pada saat diperolehnya hak atas tanah atau bangunan tersebut. Contohnya, jika Anda membeli sebuah rumah, Anda akan dikenakan BPHTB atas transaksi pembelian tersebut. Namun setelah Anda menjadi pemilik rumah, Anda akan dikenakan PBB setiap tahunnya selama Anda memiliki rumah tersebut. Selanjutnya, siapa yang menjadi subjek pajak dari BPHTB? Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Ini mencakup pembeli, penerima hibah, atau ahli waris yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang kemudian disebut dengan wajib pajak. Selanjutnya, apa yang menjadi objek pajak BPHTB? Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Objek-objek tersebut selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama adalah pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, pemasukan dalam perseroan, dan badan hukum lainnya. Lalu pemisahan hak yang mengakibatkan perolehan, penunjukan pembeli dalam lelang, dan yang terakhir adalah hadiah. Lalu apa sih macam-macam hak atas tanah? Yang pertama adalah hak milik, lalu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengolahan. Dan selanjutnya adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama adalah perwakilan negara asing, yang kedua adalah badan atau perseroan, organisasi internasional, lalu yang ketiga adalah negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk pelaksanaan pembangunan, yang keempat adalah karena wakaf, yang kelima adalah karena warisan, dan yang terakhir adalah untuk digunakan kepentingan umum. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak
ini ada beberapa poin. Yang pertama itu yang menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak dalam hal yang pertama jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar adalah harga pasar, hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut, pemasukan dalam perseroan adalah nilai pasar objek pajak tersebut, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan adalah nilai pasar objek tersebut, penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam risalah lelang, peralihan karena putusan hukum adalah nilai pasar objek pajak tersebut, pemberian hak baru atas tanah karena kelanjutan dari pelepasan adalah nilai pasar objek tersebut, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan adalah nilai pasar objek tersebut. Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP atau jumlah yang paling besar. Terus nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya itu adalah besarnya 60 juta. Aturan baru juga sama. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-TKP, di mana perhitungannya pajak yang terhutang yaitu tarif sebesar 5% dikali NPO-PKP. Saatnya pajak terhutang yaitu pada tanggal terjadinya perolehan tersebut. Beberapa formulir dalam BPHTB. Surat tagihan BPHTB disingkat STB adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau saksi administrasi berupa bunga atau denda. Kondisi ini dilakukan apabila yang pertama, pajak yang terhutang tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan ternyata dalam surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hitung atau salah tulis. Kemudian yang terakhir ada wajib pajak dikenakan saksi administrasi berupa denda atau bunga. Halo, saya Deddy Fauji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal perhitungan BPHTB waris. Nah, untuk soalnya, mari kita asumsikan bahwa Aris mendapatkan warisan sebuah rumah 2 lantai di Samira Regensi, Bekasi dari mendiang ayahnya. Nah, diketahui bahwa nilai pasar rumah tersebut adalah 800 juta dengan nilai jual objek pajak sebesar 1 miliar. Sementara besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak warisan di Bekasi ditetapkan sebesar 300 juta. Nah, kita akan menggunakan rumus perhitungan dalam peraturan pemerintah nomor 111 tahun 2000, maka cara menghitung BPHTB waris terutang Aris adalah sebagai berikut. Nah, BPHTB sama dengan 50% dikali dalam kurung 5% dikali dalam kurung NPOP dikurangi NPO-PTKP. Nah, 50% ini dari mana? 50% ini dari rumus perhitungan dalam PP 111 tahun 2000. Sementara 5% ini adalah rumus BPHTB jual beli yang nilainya itu ditetapkan sebesar 5%. Nah, langsung saja BPHTB sama dengan 50% dikali 5% dikali dalam kurung NPOP-nya atau nilai perolehan objek pajaknya itu adalah 1 miliar dikurangi NPO-PTKP-nya adalah 300 juta sama dengan 17.500.000. Jadi, besaran BPHTB waris terutang yang harus dibayar Aris adalah sebesar 17,5 juta. Nah, namun apabila pemerintah kota Bekasi tidak menerapkan nilai BPHTB atas hibah dan waris sebesar 50%, maka perhitungannya beda lagi, yaitu sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP. Nah, 50%-nya ini tidak dimasukkan ya, karena pemerintah kotanya itu tidak menerapkan nilai BPHTB atas hibah dan waris yang nomor 111 tahun 2000 yang di atas. Nah, jadi BPHTB-nya itu adalah 5% dikali 1 miliar dikurangi 300 juta sama dengan 35 juta. Artinya, besaran BPHTB waris terutang yang harus dibayar oleh Aris adalah sebesar 35 juta. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa
BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea yang dikenakan kepada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.